Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang Abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia kali ini masih di bulan suci Ramadan, hari yang keberapa Mas Anjasya? Hari yang ke-11 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa menghadiri kuliah subuh online pada kesempatan kali ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan tips hidup bahagia yang kita ambil dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Apa judulnya Mas Ukasyah? Meraih hidup bahagia. Meraih hidup bahagia. Judul Arabnya apa? Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Silahkan anak-anakku membuka halaman 13 dan para pendengar serta pemirsa yang sudah punya buku PDF-nya silakan bisa dibuka halaman yang sama, halaman ke-13 paragraf terakhir. Silakan dibaca Mas Usamah. Kasus lainnya. Kasus lainnya, ketika sebab-sebab ketakutan dan kekalutan menghadapi manusia, menghinggapi manusia, maka akan Anda dapati orang yang imannya benar, hatinya akan hatinya akan mantap, jiwanya tenang, teguh dalam mencari penyelesaian serta menyelesaikan masalah yang menimpanya tersebut dengan keluasan yang dimiliki berupa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dirinya telah kokoh menghadapi gangguan yang menimpa. Kondisi seperti ini akan membuat seseorang tenang dan hatinya mantap. Ya, ini berbicara tentang hal-hal yang alami, biasa dialami atau biasa dihadapi oleh setiap manusia, yaitu ketika manusia menghadapi sebab-sebab ketakutan dan kekalutan. Sebab-sebab ketakutan dan kekalutan. Apa itu contohnya? Yang paling mudah saat ini adalah contohnya hari ini, yaitu terjadinya wabah COVID-19 atau virus corona. Ini kan menimbulkan apa? Ketakutan. Ya, menimbulkan ketakutan. Apalagi gampang banget untuk menular. Dan tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit ini itu lumayan tinggi, ya. Dan juga nggak butuh waktu yang lama untuk bikin orang mati. Berdasarkan sebuah penelitian hanya butuh waktu 2 pekan ketika tidak ditangani dengan baik. Padahal penyakit-penyakit yang lainnya, bahkan kanker sekalipun itu bisa tahunan untuk mengakibatkan orang mati. Jadi mulai dari kenanya sampai matinya itu butuh waktu tahunan. Sedangkan COVID-19 ini dari mulai kena sampai apa? Matinya cuma berapa? Cuma 2 minggu. Seandainya Allah berkehendak. Makanya memang menimbulkan ketakutan. Tapi orang yang beriman, ketika dia menghadapi kasus-kasus seperti itu, maka dia dengan keimanannya, dia tetap tenang. Dia tetap apa? Tenang. Dan dia berhati-hati untuk mencari solusi. Karena
yang namanya penyakit apapun itu pasti ada apanya? Obatnya. Ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'an. Tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah kecuali pasti ada apanya, Mas Abdullah? Ada obatnya. Ya, ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuman ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Maka orang yang beriman ketika menghadapi kondisi seperti itu, dia akan tenang. Dia akan berpikir jernih untuk mencari solusinya. Kenapa dia bisa tenang? Karena dia punya modal. Dia punya modal ilmu, dia punya modal iman. Ya. Dan dia punya panutan para ulama yang robbani, yang sudut pandangnya luas. Ya. Sehingga mereka tidak ketakutan berlebih, juga tidak ngawur. Ya. Ngawur itu, saya nggak takut. Ya. Sini coronanya suruh apa? Suruh datang saja. Itu namanya ngawur. Ya. Ngawur bin nekat. Ngawur bin nekat. Gak pernah Rasulullah SAW itu nantang penyakit, itu gak pernah. Ya. Dikhawatirkan malah itu adalah pertanda kesombongan. Ya. Ungkapan-ungkapan seperti gak usah takut, sini datang aja. Ya. Justru penyakitnya itu yang takut sama kita, bukan kita yang takut sama penyakit. Ya. Ini yang ngawur. Atau sebaliknya, ada manusia yang terlalu takut banget. Ya. Jadi ada yang nekat, ada yang ketakutan berlebihan. Ini juga nggak benar. Ketakutan berlebihan itu akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Baca berita korban ini, akhirnya takut. Akhirnya matinya bukan karena corona, tapi karena apa? Karena ketakutan. Ya. Ini dua sikap sama-sama salah. Terus apa sikap yang benar? Sikap yang benar adalah bertawakal dan berusaha. Ya. Kita harus tawakal maksimal kepada Allah, tidak takut ya, kecuali dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian juga kita harus berikhtiar. Ya, ikhtiarnya apa? Tanyakan kepada ahli kesehatan, karena ini kaitannya dengan masalah kesehatan. Ya. Ketika ahli kesehatan mengatakan bahwa potensi penularan penyakit ini adalah dari kerumunan. Dari apa? Kerumunan. Apa sih artinya kerumunan? Ngumpul-ngumpul. Ya. Interaksi yang terlalu dekat. Dan itu juga ternyata sesuai dengan sabda Nabi SAW. Firra minal majzumi firaraka minal asad. Menjauhlah dari penderita penyakit kusta seperti menjauhnya kamu dari singa. Penyakit kusta itu apa? Sabtu Rahman. Penyakit kulit. Penyakit apa? Kulit. Yang kalau sudah kena seseorang, itu akan merusak sendi-sendinya. Jadi, kalau orang udah kena penyakit kusta, itu secara bertahap akan terputus sendi-sendinya. Jadi ini kan kita kan punya apa? Jari-jari itu ada apanya? Ruas-ruasnya. Itu nanti akan copot. Nauzubillahi min dzalik. Ruas copot, putus, terus akan kayak gini. Seluruh tubuhnya. Itu namanya penyakit apa? Kusta. Dan penyakit ini sangat menular sekali. Penyakit sangat menular, gampang banget menular. Bisa kepada anaknya, menurun kepada anaknya, atau orang yang berdekatan dengan dia. Nabi SAW apa nasihatnya? Menjauhlah dari orang kena penyakit kusta. Kenapa? Karena bisa menular. Berarti ketika ada ahli kesehatan, oh ini COVID-19 ini bisa menularkan penyakit ketika kita berkerumun terlalu dekat dengan orang.
Maka kalau memang itu yang disampaikan kepada ahli kesehatan, kita berusaha untuk menyendiri, mengisolasi diri. Itulah yang biasa sekarang didengungkan, di rumah aja. Ya. Jadi ketika kita berada di rumah, itu bukan karena pengecut. Ada sebagian orang malah mengatakan, wah ini ingin mematikan peran masjid. Enggak. Ya. Justru kita berada di rumah ini dalam upaya supaya wabah ini cepat selesai. Sehingga kita bisa berangkat kemana? Ke masjid lagi. Kalau misalnya orang-orang itu ngotot sekarang, apalagi di zona merah, ya, di zona merah, itu ngotot tetap ke masjid. Itu malah, na'udzubillahi min dzalik, bisa berakibat wabah ini enggak selesai-selesai. Ya. Karena terus tersebar, nyebar terus. Akhirnya na'udzubillahi min dzalik kayak lingkaran, kalau boleh diungkapkan seperti lingkaran setan. Tidak ada apanya? Tidak ada selesainya. Tapi ketika kita bertahan untuk di rumah sementara waktu, mudah-mudahan kasus itu semakin turun, sampai akhirnya hilang sama sekali, kita bisa berangkat ke masjid lagi. Dan itu terbukti negara-negara yang disiplin untuk menerapkan hal tersebut sudah mulai berkurang. Di negeri kita sementara ini masih tetap apa? Bertambah. Ya. Itulah orang yang beriman. Ketika dia mencari solusi atas masalah yang dia hadapi, bukan hanya bermodalkan semangat belaka, bondo, nekat. Bukan hanya berdasarkan bondo, nekat, ya. Tapi berdasarkan ilmu dengan bimbingan para ulama. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang tidak memiliki keimanan? Mas Abdurrahman, sebagaimana akan Anda dapatkan orang yang tak memiliki keimanan mengalami kondisi sebaliknya. Jika mengalami ketakutan, hatinya menjadi tak tenang, emosinya tak terkontrol, pikirannya kacau balau dan ketakutan menjalar dalam dirinya, sehingga dalam dirinya terkumpul ketakutan luar dalam yang sulit untuk diungkapkan. Orang semacam ini jika belum pernah mendapatkan latihan yang banyak dalam mengatasi permasalahan berdasarkan sebab-sebab alami, akan meruntuhkan kekuatan dan kejiwaannya karena ketiadaan iman yang mengarahkannya kepada kesabaran, khususnya dalam kondisi terdesak dan sangat menyedihkan atau menakutkan. Nah, kalau orang yang tidak beriman seperti ini, kalau mengalami musibah, hatinya nggak tenang, emosinya nggak terkontrol, sehingga susah berpikir. Jadi kalau orang sudah ketakutan luar biasa, itu susah berpikir. Ya, susah apa? Berpikir. Kenapa? Karena dia nggak pernah latihan. Sudah nggak pernah latihan, nggak punya keimanan. Akhirnya ketika mengalami kondisi-kondisi susah seperti itu, pikirannya kacau balau. Ya, pikirannya kacau balau. Ya, bahkan naudzubillah min dzalik, bisa jadi dia gelap mata. Gelap mata itu adalah mengambil solusi pintas, bunuh diri. Ya. Ada nggak orang gara-gara masalah ekonomi gantung diri? Ada nggak? Ada. Ya, ada yang minum baygon, astagfirullah. Masa baygon diminum? Ya. Kenapa? Karena pikirannya buntu. Ya, dia nggak punya modal keimanan. Kalau dia punya modal keimanan, dia bersabar. Kemudian berusaha untuk bertawakal kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada dia, sehingga dia bisa menghadapi ujian itu dengan sukses. Ya, lanjut. Siapa? Mas Lukasha? Orang baik. Ya. Orang baik dan orang jahat, orang beriman dan orang kafir punya kemungkinan yang sama dalam mewujudkan keberanian dan naluri untuk memperkecil ketakutan. Akan tetapi orang beriman memiliki kelebihan berupa kekuatan iman, kesabaran dan tawakal kepada Allah, berpegang teguh kepadanya dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Semua itu akan menambah keberaniannya, meringankan beban ketakutannya dan memperkecil pengaruh musibah. Ya, cukup. Sekarang saya tanya,
Orang kafir ada nggak yang berani? Ada. Ada orang kafir yang berani. Orang yang beriman yang berani? Ada. Banyak malah. Terus bedanya apa? Kalau orang beriman punya modal iman. Masya Allah. Yang akan membuat keberaniannya lebih besar dibandingkan keberanian orang kafir. Jadi orang kafir yang pemberani ada. Siapa bilang orang kafir itu semuanya penakut? Ada orang kafir yang pemberani. Tapi orang yang beriman keberaniannya lebih besar. Orang kafir makan nasi? Makan nasi. Orang beriman makan nasi? Makan nasi. Kenapa orang beriman bisa lebih berani? Karena dia punya modal keimanan. Dia juga punya modal kesabaran. Dan dia juga punya modal tawakal. Apa? Keimanan, kesabaran, tawakal. Sehingga ketika dia berangkat jihad fisabilillah, maka dia takut mati. Justru dia pengen mati karena ketika orang mati di medan jihad, maka dia akan mendapatkan syahadah. Dia akan mati syahid dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Kalau orang kafir jihad pengennya, kalau orang kafir berperang pengennya apa? Menang, dapat harta rampasan, ya. Harta rampasan perang, ya. Dapat penghormatan, dapat penghargaan. Kalau orang yang beriman, justru dia mengharapkan untuk bisa gugur di medan jihad fisabilillah. Ya. Ya, silakan dibaca Mas Anjasa sebagaimana Allah berfirman, "La takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Surat An-Nisa ayat 100. Masya Allah, ini bagus sekali ayat ini. Surat apa? An-Nisa ayat 104. In takunu ta'lamun. Ketika kalian menderita sakit, perang, kemudian terluka, sakit enggak? Sakit. Ya. Bukan terkena silet, tapi pedang. Ya. Tembak. Kemudian tombak. Na'udzubillahi min dzalik. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ingat, mereka juga kesakitan. Mereka itu siapa? Orang-orang kafir. Mereka juga kesakitan. Emang yang kena tombak cuma orang yang beriman? Enggak. Ya. Terus apa bedanya kalau kayak gitu? Bagus. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya kalau kalian orang yang beriman itu mengharapkan dari Allah. Mengharapkan apa? Pahala. Mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Itu yang kalian harapkan dari Allah. Dan itu tidak akan didapatkan oleh orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik, kalau orang kafir matinya mati apa? Sia-sia. Atau dengan ungkapan lain mati konyol. Kalau orang yang beriman, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya dia ikhlas. Terakhir Mas Abdullah, mereka juga akan mendapatkan pertolongan Allah dan pertolongan dan bantuan khusus dari Allah Ta'ala yang dapat menghilangkan ketakutan. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Surat Al-Anfal ayat 46. Nah, kemudian juga mereka juga mendapatkan pertolongan dan bantuan khusus dari Allah. Ini yang membuat orang-orang yang beriman itu mereka nggak gentar. Coba sekarang perhatikan. Dalam peperangan-peperangan kaum muslimin di zaman Nabi SAW ataupun di zaman Khulafaur Rasyidin,
jumlah kaum muslimin dengan jumlah orang kafir selalu Tidak. lebih banyak siapa? Kafir. Orang kafir. Perang Uhud misalnya. Berapa lawan berapa? Sekitar 300 lawan berapa Mas teman? 1000-an. Perang Badar 315. 300 15. Tadi. apa kebalik? Oh iya kebalik ya. Perang Badar berapa? 300 lawan 1000. Nah, kalau perang Uhud sekitar 700 lawan 3000 kalau nggak salah kayak gitu. Apalagi perang-perang yang lainnya. Ya, perang Mu'tah, perang Khaybar, perang Hittin, ya. Perang Khandaq. Ya, atau yang istilahnya perang Ahzab. Itu selalu kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit. Ya, perang Hunain seimbang. Ya, perang Hunain seimbang. Ya. Selalu jumlah kaum muslimin sedikit, tapi kenapa mereka tidak gentar? Kenapa mereka tidak ketakutan? Karena mereka meyakini akan mendapatkan pertolongan dan bantuan khusus dari Allah. Ya, makanya dalam beberapa kesempatan Allah Azza wa Jalla menurunkan bala bantuan dari kalangan malaikat. Ya, diceritakan dalam beberapa buku sejarah ketika seorang muslim akan menyerang, ya, akan menyerang seorang kafir, pedangnya belum kena, ternyata orang kafirnya sudah mati duluan. Ternyata kedahuluan sama siapa? Sama malaikat. Sehingga orang beriman dia yakin. Ya, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau ada orang menghina, apa nak? Sabar. Gak usah balas menghina. Apalagi nantang, wani apa? Ya, gak usah. Bersabarlah. Tapi kalau ada orang mau menyakiti kita apa? Kita melindungi. Tapi kalau orang cuma menghina, hanya dengan apa? Mulut sudah. Anggap saja angin lalu. Anggap saja angin lalu sudah. Nggak usah dipedulikan. Kalau kita dihina kemudian kita marah-marah, kira-kira yang menghina seneng apa enggak? Seneng banget itu itu justru itu yang diharapkan. Ya, biar marah. Tapi kalau kita diam saja, ya dia yang akan makan hati. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Poin yang kedua, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.